kemudian screen-nya juga oke. Jadi kita langsung saja ya. Oke, teman-teman yang sudah hadir, selamat malam buat kita semua. Topik kita pada malam ini adalah mengenai pembahasan penggunaan indikator akumulasi dan distribusi yang disandingkan dengan volume transaksi. Oke, saya nanti kalau ada trouble nanti dalam perjalanan, nanti saya diinformasikan ya. Misalnya kalau gambarnya kurang jelas atau suaranya kurang jelas, saya minta tolong diinformasikan supaya sesi webinar kita ini dapat berjalan dengan lancar. Oke, buat teman-teman yang belum mengikuti webinar sebelumnya, bisa disaksikan kembali videonya di YouTube kanal ini dari Hot Forex. Oke, bersama saya di Pangestu, analis dari Hot Forex Indonesia. Kali ini akan menyampaikan webinar, namun sebelumnya saya ingatkan kembali bahwa Forex adalah sebuah aset transaksi yang memiliki resiko yang sangat tinggi dan belum tentu cocok buat semua orang. Jadi sebelum melakukan transaksi sebaiknya mengkalkulasi resiko pada risiko yang siap kita terima untuk membeli satu kemungkinan untuk membeli sebuah tren. Jadi selalu usahakan untuk memanage risiko dengan baik, karena ini adalah bisnis probabilitas, bisnis kemungkinan, di mana ketika risiko itu bersifat pasti, kalau sesuatu yang bersifat pasti itu harus kita kendalikan dengan benar, dan keuntungan adalah sebuah probabilitas di mana ketika kita mengambil satu keputusan transaksi dan sesuai dengan arah tren dan pergerakan harga, maka maksimalkanlah profit dan jika perlu tambahlah posisi ketika kondisinya sedang benar supaya margin kita bisa cepat meningkat. Namun sebaliknya kalau posisi kita mengalami kendala atau berlawanan dengan tren, sebaiknya jangan lakukan penambahan posisi, tetapi kalkulasi risiko dengan logis dan masuk akal. Oke, teman-teman sekalian, ini adalah tampilan grafik di monitor saya dan tampilan dari indikator akumulasi dan distribusi. Jadi tampaknya seperti ini ya. Nah, teman-teman sekalian, kita memiliki sebuah tren naik di sini, di mana kita memiliki harga tinggi, harga rendah, kemudian ada harga puncak yang lebih tinggi, dan harga lembah yang lebih tinggi. Maka hal ini bisa kita konfirmasi sebagai suatu tren naik. Nah, kita memiliki satu garis tingkatan, yaitu dukungan dan tahanan, support dan resisten. Dan kita melihat bahwa harga sudah menembus harga tinggi, dan akhirnya di sini terjadi satu pergeseran minat dari yang tadinya jual sekarang menjadi beli. Ini adalah breakout. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini, ini adalah area ideal untuk mendapatkan turning point. Tetapi bagaimana kita mengidentifikasikannya di dalam transaksi ketika harga pullback kembali atau retest kembali ke area kisaran resisten dan support. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini, kita menyandingkan dengan indikator akumulasi dan distribusi. Nah, kita memiliki satu bias yang sinkron antara harga lembah yang lebih tinggi dengan harga lembah yang meninggi lagi. Dan di sini kita melihat kepada indikator di sini menggambarkan satu sinkronitas, yaitu konvergensi.
Artinya harga bergerak naik, indikator juga bergerak naik, memiliki higher low dan higher low kedua yang meninggi. Nah, di sini konteksnya pasar ini sedang konvergensi. Maka pada area di sini kita bisa melakukan keputusan transaksi untuk mengambil ke atas. Nah, masalahnya apakah yang disebut dengan akumulasi dan distribusi dalam indikator ini? Jadi indikator ini adalah indikator yang berbasis pada volume transaksi yang digunakan untuk menentukan tren suatu saham. Ya, biasanya indikator ini memang dipakai di ekuitas ya, di saham. Yaitu dengan menggunakan hubungan antara harga saham dan volume perdagangan. Apakah sedang diakumulasi atau sedang didistribusi. Nah, teman-teman sekalian, indikator akumulasi dan distribusi adalah indikator yang memang diambil dari dasar perhitungan volume dalam menentukan suatu tren. Jadi jika investor atau pedagang sedang mengakumulasi suatu saham, stok, maka itu artinya mereka sedang membeli dengan jumlah, volume, kuantitas yang besar. Sebaliknya jika investor sedang mendistribusi stok, artinya mereka melepas status beli mereka, maka artinya mereka sedang menjual dengan kuantitas yang besar. Ini yang harus kita pahami tentang akumulasi dan distribusi. Oke, ibaratnya kalau mengakumulasi ya nyicil belilah. Oke. Dan mendistribusikan artinya ya menjual stok lah, menjual saham yang dia pegang. Oke, selanjutnya indikator ini dapat membantu memberikan suatu tanda peringatan dini jika suatu peristiwa sedang terjadi. Sehingga kita dapat menggunakan informasi yang diberikannya untuk membantu memprediksi kemungkinan arah harga di masa depan. Nah, ini adalah fungsi dari akumulasi dan distribusi volume yang sudah dikalkulasi sehingga akan menghasilkan suatu garis indikator A dan D atau akumulasi distribution yang bisa menunjukkan kemungkinan arahnya mau kemana nih nantinya. Nah, ini adalah rumus formula yang digunakan dalam menghitung akumulasi dan distribusi indikator. Saya tidak menjelaskan secara eksplisit, namun saya mengadaptasikannya, mengimplementasikannya rumus ini ke dalam pemahaman yang simpel supaya teman-teman bisa memahami cara perhitungannya, tetapi kita tidak perlu menghitung sebagaimana rupanya karena memang sudah sudah tersedia di MetaTrader kita. Tetapi ini adalah formula yang digunakannya, di mana cara implementasian dalam penghitungan bisa dilihat seperti ini. Jadi ada 3 step, 3 langkah untuk memahami rumus yang dipergunakan di dalam mengkalkulasi indikator akumulasi dan distribusi. Langkah pertama adalah mengidentifikasi harga penutupan candlestick terhadap harga tinggi dan harga rendah sebelumnya. Dalam hal ini kita akan memberikan nilai +1 atau -1 atau nilai 0. Jadi kalau teman-teman mendapati pola candle seperti ini, di mana sebuah candle mampu menutup sempurna di atas harga tinggi dari periode sebelumnya, maka kita akan memberikan nilai +1. Kalau candlestick mampu melebihi harga rendah dari periode sebelumnya, maka kita akan memberikan nilai -1.
Sebaliknya, apabila harga penutupan berada di tengah-tengah candle, sehingga menghasilkan harga tinggi dan harga rendah yang signifikan, dan harga ditutup di tengah-tengah, maka kita akan memberikannya nilai 0. Nah, itu step pertama ya, step pertama dari rumusannya yang kita lihat tadi sebelumnya. Nah, nilai ini nanti akan ditambahkan, dikalikan dengan nilai volume selama periode waktu yang digunakan. Dan ini akan memberikan nilai yang disebut volume arus uang. Money flow ya, money flow, volume arus uang. Jadi saya jelaskan secara gamblang aja ya, kita tidak masuk ke dalam penghitungan formulanya karena membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk menguraikan isi dari rumusnya. Tapi saya menggambarkan secara simpel di sini. Nah, hasil pengalian nilai dengan volume selama periode waktu itu akan memberikan nilai yang disebut volume arus uang. Jika teman-teman perhatikan di sini, ada grafik, kemudian ada bar volume, batangan volume di sini. Ketika volume terlihat tinggi, hal ini akan berdampak pada nilai volume aliran uang yang lebih besar. Nah, teman-teman bisa melihat di sini histogram dari volume ini yang rata-rata tinggi ini itu menggambarkan volume aliran uang yang lebih besar. Gitu ya. Sebaliknya, kalau kita mendapati volume yang rendah, pendek di sini, ini menggambarkan nilai dari volume aliran uang yang semakin kecil. Nah, ini adalah kalkulasi dari tahap kedua tentang volume aliran uang, money flow-nya ya. Selanjutnya, step yang ketiga adalah menambahkan nilai dari volume yang tadi dengan hasil nilai plus 1 plus minus 1 dan 0 dengan nilai sebelumnya, ini akan menghasilkan garis dari akumulasi dan distribusi. Oke, nah teman-teman bisa melihat di mana apabila rata-rata harga bergerak naik, volume juga ikutan naik, dan indikator AD-nya juga naik. Ini biasanya cenderung menggambarkan satu tren yang sedang berlangsung. Artinya di sini terdapat minat besar bahwa ketiga indikator ini dua indikator ini menampilkan, memvalidasi pergerakan harga yang cenderung naik di sini. Bisa dilihat ya. Nah, sebaliknya kalau kita mendapati harga yang cenderung turun, volume transaksi cenderung naik, tetapi akumulasi cenderung turun, maka di sini terjadi satu proses yang namanya distribusi, pelepasan posisi. Oke, yang sebelumnya adalah terjadi kenaikan atau akumulasi posisi stok. Di sini terjadi pelepasan posisi stok, harganya turun, volumenya lumayan besar, kemudian indikator AD-nya menunjukkan penurunan. Oke, selanjutnya teman-teman, saya jelaskan lagi sebelum kita masuk ke dalam strategi penggunaan dari indikator ini, minimal kita tahu sedikit lah ya, bagaimana cara kerja dari indikator akumulasi dan distribusi. Aturan utama dari indikator A dan D ini, ya saya singkat aja, adalah bahwa volume saham, volume kuantitas saham mendahului harga saham. Jadi ketika harga saham sedang turun atau lagi berada pada lembah harga, biasanya volume transaksi sudah mulai memberi karena mereka menganggap bahwa harga itu pantas. Nilai kelayakan nilai saham waktu itu pantas dibeli. Maka biasanya volumenya sudah masuk, sudah mulai pesan harga di situ orang dengan volume yang cukup lumayan besar bertambah sebelum harganya benar-benar naik. Nah, jumlah saham yang diperdagangkan relatif terhadap naik turunnya harga saham tersebut. Jadi indikator AD ini seperti indikator volume lainnya adalah memprediksi arah aliran volumenya. Jadi ini akan membantu untuk menentukan pergerakan harga saham di masa depan.
Dan kalau kita memahami dari indikator ini akan memberikan keunggulan tersendiri bagi kita. Nah, cara kerjanya bisa kita lihat beberapa kategori. Yang pertama, ketika harga saham naik, kita bisa lihat cat di sini, harga saham naik, dan indikatornya juga naik. Oke, dia memiliki harga tinggi yang baru, harga rendah yang lebih tinggi, yaitu puncak tinggi dan palung yang lebih tinggi, maka kondisi ini tren kemungkinan akan berlanjut ke atas. Konteksnya ya, itu dari kegunaan cara kerjanya. Yang pertama, jadi kalau harganya naik, kemudian volume rata-rata transaksinya besar, kemudian indikator AD-nya juga menampilkan pola dan sinkronitas dari harga saham membentuk harga tertinggi, lebih tinggi, harga rendah yang lebih tinggi, maka kemungkinan trennya akan berlanjut ke atas. Itu yang pertama. Yang kedua, sebaliknya ketika harga saham turun dan indikator ininya AD-nya juga turun, membentuk harga rendah yang lebih rendah, membentuk puncak yang lebih rendah, lower high, kemudian lower low, lower high, itu diikuti sinkron seirama dengan indikator AD-nya, maka kemungkinan tren akan berlanjut turun. Itu adalah konteks dari penggunaan indikator akumulasi dan distribusi tahap kedua. Selanjutnya, untuk periode tertentu, jika indikator AD-nya ini naik, maka akumulasi atau tekanan beli mungkin lebih tinggi dan merupakan tanda penembusan ke atas di masa depan. Artinya apabila nanti ya kita lihat, perhatikan ada akumulasi volume transaksi, kemudian kita melihat harga cenderung naik, kemudian sebelum terjadi breakout kita juga melihat bahwa indikator AD-nya juga menaik, maka ada kemungkinan terjadi breakout, penembusan. Oke. Nah, selanjutnya untuk periode tertentu jika AD-nya turun, maka distribusi tekanan jual mungkin lebih tinggi dan merupakan tanda penembusan ke bawah. Nah, ini breakout-nya ke bawah nih, apabila kita melihat dari konteks pasar, kita melihat bahwa sebelum terjadi breakout, terjadi peningkatan volume. Kemudian kita melihat bahwa indikator AD-nya juga ikutan menurun, jadi terjadi sinkronnya di sini. Maka ada kemungkinan terjadi breakout. Nah, momentum inilah yang bisa kita manfaatkan nantinya. Selanjutnya, ketika harga saham terus naik, ya, terus naik, sementara indikator AD-nya turun, maka tren kenaikan kemungkinan akan terhenti. Oke, akan kemungkinan terhenti. Nah, biasanya ini disebut dengan divergensi negatif. Nah, nanti kita lihat ke dalam lebih jelasnya nanti ke dalam MetaTrader ya. Nah, contoh yang saya berikan di sini ini menggambarkan divergensi negatif yang gagal. Ya, harusnya di sini ketika terjadi kenaikan harga, kemudian akumulasinya turun, harusnya harga sebentar lagi akan turun karena terjadi divergensi negatif. Namun pola ini menjadi pola yang gagal apabila justru ketika harga mulai turun terjadi gap dan breakout ke atas, maka divergensi negatif ini menjadi suatu kegagalan. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian, ketika harga saham terus turun, sementara distribusi, indikatornya akumulasi naik, maka tren penurunan kemungkinan akan berhenti. Nah, disebutlah namanya divergensi positif. Oke, kita lihat harganya turun di sini, tetapi AD-nya naik. Ini adalah divergensi positif. Ini artinya tren turun ya kemungkinan bisa berhenti, gitu ya. Oke, jadi dari penjelasan saya yang bisa kita simpulkan adalah bahwa garis akumulasi dan distribusi
berfungsi untuk mengukur penawaran dan permintaan atau supply dan demand suatu aset atau sekuritas dengan melihat di mana harga itu ditutup dalam rentang periode dan kemudian mengkalikannya dengan volume. Jadi ini agak sedikit berbeda dengan indikator OBF ya, on balance volume, sedikit berbeda. Karena ini secara kumulatif, artinya dia menambahkan, menjumlahkan terus-menerus. Sedangkan pada OBF biasanya menggunakan rentang waktu yang jelas. Kalau ini kumulatif, ini berkembang terus, indikator ini berkembang terus. Kemudian indikator ini bersifat kumulatif seperti yang saya jelaskan, artinya nilai satu ditambah atau dikurangi dari yang terakhir. Ini berlanjut terus ya, ini berlanjut terus. Jadi seperti moving average jadinya ya, seperti MA. Tapi yang di sini adalah kumulatif dari nilai volume. Jadi secara umum garis AD ini yang naik membantu mengkonfirmasi tren harga yang naik. Sementara garis AD yang turun membantu mengkonfirmasi tren turun harga. Oke, teman-teman sekalian, itu yang bisa saya jelaskan secara ringkas, tidak secara rinci. Kira-kira itulah garis besar dari fungsi dari indikator akumulasi dan distribusi. Nah, indikator ini tidak bisa digunakan secara tersendiri. Harus menggunakan filter yang lain yang mungkin saja nanti teman-teman bisa dapatkan menurut skenario dan plan transaksi yang digunakan seperti biasa, jadi bisa dipadukan nantinya. Oke teman-teman sekalian, tanpa basa-basi, tanpa panjang lebar, kita langsung lihat strateginya yang secara simpel akan saya jelaskan, dan kita pergi ke MetaTrader. Nah, ini sekarang kita tidak apa ya, tidak kita gunakan pada stok, pada saham, tapi kita coba mempergunakannya di dalam aset mata uang. Oke, jadi kita tidak menggunakan kepada stok. Nanti bisa ya, bisa kita gunakan juga untuk stok. Oke, teman-teman sekalian. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kita memiliki euro USD ya. Kita coba gunakan di time frame yang sedikit besar, kita gunakan 4 jam. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah mendeteksi sebuah tren. Oke, bagaimana kita mendeteksi sebuah tren? Yaitu dengan memperhatikan breakout gelombang terlebih dahulu. Karena tanpa breakout gelombang kita belum bisa mendapatkan satu informasi bahwa sudah terjadi pergeseran minat. Oke, nah kalau teman-teman perhatikan di sini, saya perbesar sedikit chartnya. Ini adalah pasangan euro 4 jam. Di sini bisa kita lihat di sini ada harga tinggi. Oke, ini adalah resisten. Dan di sini terjadi breakout. Pada poin ini terjadi breakout. Jadi di sini sudah terjadi pergeseran minat. Oke, terjadi pergeseran minat. Namun pada bagian atas kita juga memiliki harga tinggi. Memiliki resisten. Yang bisa kita jadikan sebagai batas untuk area penting di situ, area yang krusial. Nah, teman-teman, kita sudah mendapatkan sebuah informasi bahwa di sini sudah minimal ya, sudah terjadi breakout gelombang, yaitu harga yang turun ini sekarang sudah di breakout dan menyamakan posisi pada bagian atas. Nah, tentu saja daerah ini akan menjadi daerah yang akan diperhatikan oleh kebanyakan pedagang, yaitu mengharapkan harga diskon pada area ini. Mengharapkan harga diskon pada area ini atau daerah pullback, yang mana pada umumnya orang juga akan mengkalkulasi kemungkinan retracement terjadi
di level berapa ya. Dan kalau kita ukur memang jatuhnya di 50%. Nah, tetapi yang ingin kita jelaskan di sini bukan tentang pullback-nya bagaimana kita mengambil posisi, tetapi bagaimana konfirmasi dari indikator yang kita bahas ini. Oke. Kita akan memperhatikan indikator yang kita bahas ini. Nah, karena ini 4 jam, maka kita perlu melarikan diri sedikit. Mungkin kita pergi ke 15 menit atau time frame yang lebih kecil, supaya untuk mendapatkan point entry yang lebih murah. Sorry, saya lihat chat saya cukup apa enggak ya? Baterainya enggak cukup nih. Jadi ajakan contoh. Saya lihat rentang waktunya kapan ya. Ini adalah rentang waktu bulan 5 ya. Bulan 5 tahun lalu saya cek ke data saya bulan 5 tahun lalu ini apa enggak? Bentar ya. Sabar sebentar. Saya nggak update datanya soalnya. Kita akan mencari potensi untuk melakukan entry pada daerah pilihan tersebut. Nah, di sini kelihatan ya. Ini sudah mulai kelihatan. Ini adalah garis yang kita buat tadi di 4 jam ya. Nah, teman-teman perhatikan pada daerah retesan ini. Pada retesan di sini, apakah kita melihat ada pola bias yang bisa kita jadikan input atau masukan? Nah, teman-teman perhatikan di sini, ini adalah harga rendah yang meninggi. Oke, harga rendah yang meninggi ya. Saya hilangkan dulu volumenya. Harga rendah yang meninggi di sini. Bagaimana dengan indikator ini? Apakah memberikan bias? Nah, kalau kita perhatikan di sini, dia memberikan bias divergensi. Kelihatan ya, ini memberikan bias divergensi di mana harga di sini membentuk harga lembah rendah yang lebih tinggi di daerah sini. Nah, di sini membentuk harga rendah yang lebih rendah. Maka ini adalah divergensi. Oke. Nah, bagaimana kita tahu bahwa kita mau entry-nya di daerah sekitar sini? Untuk kembali masuk pada posisi di sini, tentunya. Nah, cuma sebuah saran ya, sebuah saran dari saya teman-teman, ketika terjadi suatu apa namanya, suatu pullback atau retest seperti contoh ini, saya pikir tidak perlu buru-buru ambil posisi untuk masuk pasar sampai menunggu satu pola candle dan konfirmasi dari indikator yang jelas. Oke. Nah, kita memiliki divergensi di sini. Low yang meninggi di sini masih di daerah sini ya. Kita lihat ya. Oke, rata-rata saja. Nah, sebaiknya kita mendapatkan turning point-nya itu dengan pola candle. Apakah di sini ada pola candle yang menunjukkan bahwa harga akan naik di sini? Nah, kita mendapati dua candle yang naik di sini, itu menggambarkan momentum. Kita bisa melihat harga candle-nya kecil membesar. Tapi apakah salah kalau kita mengambil kesempatan entry yang pertama seperti ini? Ya tentu saja tidak ada yang salah ya ketika harga sudah sampai ke batas itu terus kita entry. Nah, cuma menurut saya begini, ketika harga sudah sampai di sini tidak perlu buru-buru entry, tunggu beberapa waktu baru entry sampai ada polanya muncul, itu nggak menjadi soal. Karena biasanya yang pertama entry harapan itu tidak sesuai dengan apa ya, ekspektasi itu nggak sesuai harapan. Kita berharap itu sampai di sini harga langsung naik, tetapi pada kenyataannya harga bermain-main dulu, baru naik. Malah di sini dia membentuk inverted head and shoulder yang bisa kita
lihat di sini ya. Di sebelah kiri dia kasih bahu kiri, bahu kanan. Di sini ada kepalanya lagi di sini. Betul inverted head and shoulder, ya kan? Jadi pada tampilan dari left right shoulder-nya, bahu sebelah kanannya, ya kita sudah mengetahui dari bahwa ini terjadi divergensi ya. Kemudian kita melihat di sini pola dari bahunya, apakah ada kenaikan volume yang meningkat di sini. Nah, tentu saja volume yang saya gunakan di sini adalah volume tick, bukan volume yang sebenarnya. Nah, kalau terjadi kenaikan aktivitas dengan bar yang lebih tinggi dan konfirmasi dari candlenya kecil membesar, ada candle kecil membesar sewarna, maka ini adalah potensi untuk masuk keputusan beli ke atas. Oke, itu salah satu contohnya ya, salah satu contoh yang bisa saya berikan. Nah, kita cek lagi. Cek lagi yang lain yang bisa kita lihat di sini, beberapa potensi yang bisa kita gunakan. Misalnya di sini juga sudah terjadi pergeseran minat. Nah, ini kalau secara naked trade tanpa ada bantuan indikator, ini ada pola pin bar di sini. Pola pin bar di mana dikonfirmasi oleh dua candle kecil membesar. Ini adalah pertumbuhan momentum secara candle yang bisa kita lihat secara kasat mata tanpa harus ada pertolongan dari indikator. Dan di sini juga ada satu, tetapi yang pertama ini biasanya itu belum jalan. Yang kedua biasanya baru jalan. Biasanya begitu ya. Kalau kita lihat ini biasanya baru jalan. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini, ini masih terjadi sinkronitas antara AD dengan harga, di mana harga membentuk harga yang lebih rendah, AD-nya juga mengikuti. Oke. Nah, ketika terjadi momentum pada titik pantulan antara resisten yang saat ini menjadi support, di sini muncul pola, yaitu pola momentum, yaitu candle kecil membesar. Dan kita melihat bagaimana apa yang terjadi dengan volume tick-nya. Kalau teman-teman perhatikan pada volume tick-nya ada sedikit keanehan, yaitu terjadi yang namanya anomali. Anomali di mana candle kecil pin bar, candle kecil pin bar, candle kecil pin bar, tapi aktivitas dari transaksi berjalan begitu besar volume tick-nya ya, dengan bar yang tinggi dan panjang, tetapi tidak sinkron dengan size body candle-nya. Jadi ini merupakan suatu anomali. Suatu anomali ya. Dan kemudian dikonfirmasi oleh pergerakan ada yang menguat. Nah, ini sebenarnya adalah satu konfirmasi bahwa kemungkinan besar harga cenderung akan menguat ke atas mengikuti tren yang sebelumnya. Oke ya. Nah, itu dalam konteks naik. Bagaimana dengan konteks turun? Kita ambil sebuah contoh misalnya ya. Ambil sebuah contoh di sini, teman-teman bisa melihat ya, di sini ada satu gelombang naik, di mana sebelumnya ini adalah kawasan support resisten. Oke. Nah, yang menjadi fokus kita adalah pantulan di daerah sini untuk mengambil posisi pada harga yang sudah breakout ke bawah. Di sini kan terjadi breakout ya. Di sini terjadi breakout ya. Breakout ke bawah, ini harga supportnya di sini terjadi breakout, di sini terjadi retest. Nah, apakah ada perbedaan antara retest dengan pullback? Sebenarnya pada prinsipnya sama saja, cuma kalau retest itu kan terjadi dalam rentang waktu yang tidak begitu lama untuk kembali ke area netral, area yang dia lewat. Tetapi kalau pullback biasanya harga sudah berjalan ke bawah kemudian kembali pada kisaran tersebut. Nah, ketika harga balik ke sini ada dua alternatif. Pada retest pertama kita bisa masuk aja posisi untuk mengambil ke bawah. Harga yang turun di sini kita perhatikan juga divalidasi oleh penurunan indikator AD, di mana harga yang turun ini dikonfirmasi oleh, harga yang turun ini divalidasi oleh peningkatan aktivitas transaksi, di mana bar dari volume ini kita kelihatannya bertumbuh ya, jadi aktivitas transaksi terjadi di sini cukup besar.
Oke, dengan tampilan harga yang turun seperti ini menandakan bahwa kemungkinan besar harga masih akan melanjutkan penurunan ke bawah. Oke, harga masih akan menunjukkan penurunan ke bawah. Nah, ketika harga balik lagi pada daerah kisaran dan di sini terjadi pullback atau retracement, ini pada level mungkin sekitar 38 ke 50. Kita lihat di sini sekitar 38. Nah, dari pola candle yang bisa kita jadikan signal entry, teman-teman bisa melihat di sini ada candle naik, candle turun, candle naik. Nah, di sini ada dua candle di sini. Dua candle turun secara naked trade ini merupakan konfirmasi bahwa permainan ini dipegang kembali, dikendalikan kembali oleh seller. Jadi kita lebih cenderung mengambil posisi sell. Nah, sekarang kita cek kepada volume transaksinya bagaimana. Apakah volume transaksinya cukup memvalidasi dari pergerakan harga yang turun ini? Apakah terjadi sinkronnya bahwa penurunan harga ini diimbangi oleh penurunan AD-nya? Apakah sinkron dan bagaimana dengan pertumbuhan volumenya? Apakah harga turun ini volumenya masih cukup besar dibandingkan dengan rata-rata kecil? Karena tingkat volume yang tinggi ini menandakan bahwa arus uang yang beredar cukup besar di sini. Oke, money flow-nya ini besar sekali di sini. Jadi kita harus mencari kesesuaian antara harga turun dengan penurunan AD dan dengan peningkatan volume. Kalau terjadi peningkatan volume, berarti ini bisa divalidasi bahwa kemungkinan harga di sini terjadi retracement-nya sudah selesai dan akan cenderung untuk kembali ke tren yang sudah terbentuk dari awalnya di situ. Oke, nah sekarang kita lihat pada kasus yang sekarang. Jadi kita tidak melebar sampai terlalu jauh. Nah, secara candlestick, kita lihat ya, ini euro ini sedang mengalami konsolidasi. Oke, harga ini sedang mengalami konsolidasi di mana pada daerah resisten dan support di sini ini menjadi salah satu acuan bagi harga yang akan datang. Apakah harga cenderung akan menguat ke atas untuk batasan harga di sini atau akan terjadi pemantulan pada daerah sini. Oke, nah sementara yang kita lihat di sini harga yang turun ini itu masih sinkron dengan penurunan AD-nya di sini. Artinya di sini terjadi penjualan distribusi harga oleh pedagang di sini. Nah sementara di sini kita melihat pada daerah tinggi sementara membentuk pantulan pada area netral sekitar 38 sampai 50% di sini ada dua top di sini. Dua top di sini itu sinkron nggak sama yang ini. Apakah di sini juga terjadi double top di sini? Oke. Pada AD-nya. Kita lihat ya. Kalau memang terjadi double top, ini kan kita lihatnya di 4 jam ya. Cuma saya informasikan bahwa volume transaksi yang kita gunakan, volume tick ini, biasanya agak sedikit kacau kalau kita gunakannya di 4 jam. Yang batangan ini ya. Karena terlalu sempurna dan terlalu rapi. Di 4 jam ya. Di mana 4 jam sebelum penutupan pasar dan 4 jam pembukaan pasar biasanya volume transaksinya rendah. Ini terlihat jelas di sini. Sehingga volume transaksi dari volume tick ini akan terlihat sangat rapi. Oke, oleh karena itu kita perlu kembali ke 1 jam. Kita lihat prosesnya di 1 jam ya. Nah, ini adalah apa yang terjadi dengan FOMC kemarin yang masih mempertahankan suku bunga, tingkat suku bunganya tetap di sini, masih mempertahankan dan sekarang harga kembali ke kisaran tengah di sini. Apa yang terjadi di sini? Kita lihat apakah harga yang naik ini membentuk candle yang kecil dan bagaimana dengan volumenya? Kalau harga yang naik ini volumenya semakin menguat, tetapi candlenya semakin kecil, maka kemungkinan besar di sini akan terjadi suatu anomali. Oke, akan terjadi suatu anomali. Artinya
harga naik itu pola size dari candlenya tidak besar, tetapi volumenya besar misalnya. Oke, ada sedikit keanehan yang bisa dilihat di sini. Ada sebuah candle hanging man di sini, di mana hanging man ini volume tick-nya lumayan besar di sini. Lumayan besar di sini. Oke, sedangkan yang kita bisa dapatkan di sini ada pertumbuhan volume di mana harga di sini sudah ada bottom-nya, support-nya sementara, dan di sini terjadi divergensi. Divergensi tadi tengah hari ya, divergensi yang menghadirkan pola harga di sini. Ada pola Morningstar secara candlestick, ada Morningstar di sini. Dari pola candle ini terjadi peningkatan volume di sini. Terjadi peningkatan volume, dia divergensi, kemudian ada terjadi peningkatan volume, AD-nya juga naik, maka ini adalah tadi pagi ini adalah ideal untuk melakukan transaksi ambil keputusan buy. Di mana ada candle yang dominan yang melebihi harga tinggi sebelumnya, kemudian ada sebuah candle retest yang mengkonfirmasi bahwa harga tidak mau turun, sehingga sesudah pola ini yang dikonfirmasi oleh sebuah candle pin bar di kecil ini, maka keputusan yang layak diambil adalah melakukan transaksi ambil ke atas tadi ya. Nah, sekarang kita lihat nih, ini cenderung naik, harga cenderung naik, ada pola divergensi. Maka ada kemungkinan terjadi breakout pada area ini karena di sini terjadi satu anomali di mana harga di sini candlenya kecil, volumenya besar. Nah, maka di sini kita mesti kudu hati-hati. Oke? Karena di sini bisa terjadi breakout. Bisa terjadi breakout karena masih sementara divalidasi oleh peningkatan volume dan ada volume anomali yang terjadi di sini. Jadi sedikit berhati-hati. Kalau terjadi breakout dan close candle-nya di atas, maka kita bisa melanjutkan pembelian kita untuk ambil posisi kembali ke atas. Oke, teman-teman, ada pertanyaan atau ada pair mata uang yang sedang ditransaksikan yang bisa kita bahas dengan konsep pendekatan dengan menggunakan volume dan indikator akumulasi dan distribusi pada malam ini? Silakan boleh tanyakan, boleh sharingkan apa yang mau kita bahas supaya kita bisa sama-sama memperhatikan, saling bertukar pikiran, saling berbagi pada malam ini. Silakan waktu dan kesempatan, silakan di chat. Kalau tidak mau buka mic-nya, silakan di chat apa yang perlu ditanyakan atau apa ada mata uang yang perlu kita bahas. Masih tersisa waktu sekitar 15 menit, waktu yang cukup untuk kita bahas dan kita gunakan sebaik-baiknya supaya tidak terbuang dengan sia-sia. Oke, silakan. Ini contoh kasus euro ya. Nah, sembari berjalan, teman-teman yang mau tanyakan silakan chat aja ya. Sekarang kita lihat kepada pound sterling ya. Pound sterling, kita memiliki tingkat support di sini. Ini adalah tingkat support yang bisa kita tarik ini menjadi tingkat support di sini. Oke. Kita cek bahwa terjadi struktur harganya pada 4 jam. Struktur harganya ini harganya sedang berkonsolidasi di antara range ini. Oke, membentuk rectangle atau persegi 4 di sini. Ini menjadi ruang transaksi dari pound sterling. Nah, informasi yang kita dapatkan pada saat ini bahwa harga ini mendekati area support di sini. Oke, mendekati area support. Bagaimana dengan ketampilan AD-nya? Tampilan AD-nya cenderung menurun di sini, cenderung menurun ya, menggambarkan bahwa sebagian orang mengambil posisi jual atau sedang mendistribusikan pound sterling, menjual pound sterling. Nah, kemudian kita cek ke 4 jam. Oke, kita cek ke 4 jam di sini. Seperti yang saya bilang bahwa terjadi struktur turun di mana harga tinggi kemudian harga rendah. Harga tinggi kemudian menurun dan di sini juga harga naik
dengan membentuk harga tinggi yang menurun, kemudian dia mulai lagi dengan satu gelombang kecil, harga tinggi yang menurun dan harga rendah. Nah, ini kan menjadi salah satu fokus kita karena harga yang turun ini cenderung volumenya diperhatikan nanti apakah ada pertambahan. Kalau tidak ada pertambahan atau peningkatan volume yang sesuai dengan harga turun, ini malah turun, maka di sini bisa terjadi pullback lagi kembali ke atas. Jadi ini penting sekali untuk diperhatikan di daerah sini. Oke, daerah sini. Tetapi biasanya sih pada hari Senin ya, seperti biasanya hari Senin sih pasar kebanyakan lebih wait and see ya, lebih banyak menunggu dan melihat perkembangan selanjutnya. Jadi kalau secara pengalaman sih ya, secara pengalaman tidak ada pergerakan yang cukup signifikan biasanya terjadi pada hari Senin secara rata-rata, walaupun ada kasus-kasus tertentu di mana pada hari Senin itu juga terjadi pergerakan yang sangat besar sekali ya. Tapi secara umum, secara rata-rata biasanya Senin itu volume transaksinya tidak terlalu besar. Oke, teman-teman ada yang menanyakan? Ini bentuk polanya di sini lumayan asik di sini. Ada dua tower ya di sini ya. Ada dua tower. Ini biasanya pola ini adalah pola yang jarang terjadi di mana sesudah dua pola seperti ini ada dua tower di sini, satu, dua ini lebih diaplikasikan untuk ambil posisi short di sini. Secara price action ya di sini untuk ambil short. Sama seperti yang pola di sini, ini adalah pola yang jarang terjadi. Nah, pola yang sekarang yang terjadi ini sama persis nggak dengan yang ini? Bisa dicek nggak di sini? Ini adalah pola yang kurang lebih sama. Bisa lihat ya. Ini pola ini adalah pola jarang sekali terjadi. Pola ini jarang sekali terjadi. Ini pola kembar, menara kembar di sini. Ini kurang lebih hampir sama ya polanya ya dengan yang terjadi sekarang ini. Jadi hampir menyerupai. Cuman bedanya di mana? Yang di sini terjadi pada tingkat atas, tingkat resisten. Yang di sini terjadi pada tingkat mendekati area support. Jadi pola ini memang harusnya ambil posisi jual sesudah pola ini terbentuk, tetapi sambil memperhatikan kemungkinan harga bergerak. Kalau masih lebar seperti pada bagian atas kita mengambil posisi sell. Kalau di sini memang bisa mengambil posisi sell, tetapi lebih bersifat short term, gitu ya. Kalau terjadi breakout ke bawah baru bisa posisi ini kita lanjutkan untuk kembali ke bawah. Tetapi apabila tidak, maka harga hanya akan mantul-mantul saja di situ. Ada yang mau bertanya atau yang perlu di-sharingkan silakan. Apa yang perlu kita lihat untuk kita bahas bersama-sama? Silakan. Jadi indikator ini nggak bisa berdiri sendiri ya. Kalau bisa ya kita paling bagus sih kita sandingkan dengan itu, dengan price action, breakout, retest, dan volume ini hanya sifatnya memvalidasi apakah signal yang sudah dihasilkan itu bisa kita jadikan satu acuan yang apa? Yang kuat untuk masuk posisi. Jika tidak itu harus diabaikan. Gitu ya. Misalnya ini kalau terjadi pola turun tetapi ruang batasnya ke daerah support ini terbatas, maka pola ini bisa saja gagal. Jadi mau tidak mau kita harus menunggu breakout untuk mengambil posisi turun. Memang konfirmasinya lebih ke arah konfirmasi turun. Tetapi untuk melewati ini ya butuh perjuangan ya. Kalau kita lihat pada bagian bawah di sini ini juga terjadi zona konsolidasi. Oke. Jadi zona konsolidasi. Nah, itu yang bisa kita lihat dari pound sterling. Bagaimana dengan pair yang lain? Kita lihat pada Euro GBP. Sembari ya teman-teman saya jelaskan ini sambil waktu berjalan. Kalau memang ada yang mau ditanyakan di chat aja ya. Supaya waktu kita tidak terbuang dengan sia-sia. Oke, teman-teman bisa melihat di sini dari pound sterling terhadap euro atau euro terhadap pound sterling ini ya, merupakan cross rate.
Ini secara tren ini memang masih cenderung konfirmasinya untuk turun. Kalau kita bisa melihat di sini bahwa pergerakan rata-rata dari AD-nya itu lebih cenderung untuk menjual euro ya. Artinya euro itu lebih lemah daripada pound sterling. Euro itu lebih lemah dari pound sterling. Tetapi dalam belakangan kita lihat di sini penurunan ini kita coba cek pada frame yang lebih kecil. Misalnya kita lihat di 1 jam. Kita memiliki informasi di sini terjadi breakout di sini. Oke, terjadi breakout sehingga memiliki potensi untuk beli di sini. Namun potensi ini apakah kita mendapatkan kesempatan untuk entry melanjutkan pergeseran minat yang sudah terjadi, karena ini terjadi pullback atau retest. Bagaimana dengan kondisi dari volume transaksi dan bagaimana dengan AD-nya? Kalau AD-nya cenderung membuat satu pola menaik seperti ini, berarti ini adalah sebuah validasi untuk mengambil tren naiknya. Dan di sini apakah kita melihat suatu pola untuk menguat? Di sini kita memiliki inverted hammer yang sudah dia break, artinya di sini terjadi plus 1, harga plus 1 ya. Kemudian volume transaksi yang kita lihat di sini terjadi kenaikan di sini. Jadi ini signal ini bisa dijadikan acuan untuk entry karena terhitung resikonya masih sangat kecil, sekitar 13 atau 14-15 pip, tetapi ruang bergerak untuk mencapai sasaran di sini sekitar 47 atau 50 pip. Jadi ini adalah smart entry yang bisa kita peroleh di sini ya. Ini adalah smart entry. Jadi kita tidak usah buru-buru masuk pasar, selalu menunggu harga diskon. Itu jauh lebih smart deh gitu ya. Oke, ini ada yang bertanya. Oke, materinya cukup ya. Stimulus keluar, artinya cetak uang banyak, berarti banyak supply turun. Enggak juga ya. Ini gini deh, ini kan stimulusnya kan apa ya? Oh gini. Nah, ini kan stimulus ini Amerika ini kan sudah disetujui gitu ya. Nah, untuk disetujui itu kan artinya sudah valid lah, pasti itu keluar lah. Jadi bagaimana pemerintah mencari dana untuk membayar, mendukung supaya perekonomiannya naik? Nah, ini agak sedikit keluar ya dari teknikal ya. Ya, yang bisa dilakukan memang mencetak uang. Tetapi selain itu dia juga bisa, yang kita perhatikan saat ini, dia tidak perlu mencetak uang juga. Kenapa? Karena stimulus yang keluar itu tidak identik harus mencetak uang yang banyak. Nyatanya apa yang terjadi di pasar pada saat ini, kita melihat bahwa imbal hasil atau bunga obligasinya menaik tajam. Kalau harga hampir semua secara global ya, imbal hasil obligasi itu naik. Nah, dengan demikian mereka mendapatkan cash inflow atau modal arus yang masuk. Jadi kalau banyak modal yang masuk, ya mereka tidak perlu mencetak uang terlalu banyak karena mereka memiliki uang yang banyak di situ. Cuma kalau dia mencetak uang, artinya kalau semakin banyak uangnya beredar, entry-nya atau money supply-nya terlalu banyak, itu memang secara fundamental itu akan mendevaluasi nilai tukar uangnya. Artinya kalau semakin banyak uangnya kan nilai tukarnya semakin kecil, biasanya begitu. Nah, kadang-kadang pasar tidak mau tahu secara hubungan teknisnya. Yang kita bicarakan ini kan hubungan teknis. Kadang-kadang pasar itu membeli rumor, pasar itu membeli isu, pasar itu melihat prospek bukan untuk bulan depan, untuk besok atau tahun. Mereka prospeknya tuh melihatnya panjang ke depan. Artinya kalau stimulus keluar, artinya bahwa ada upaya pemerintah yang serius untuk menggerakkan ekonomi ke depan. Jadi harapannya bahwa akan terjadi pertumbuhan yang signifikan minimal lah pada
kuartal ketiga, keempat itu sudah pertumbuhannya sudah sangat lumayan besar. Makanya kita melihat bahwa terjadi likuiditas yang melimpah, di mana harga saham naik, harga komoditas juga naik, karena likuiditasnya melimpah. Padahal uangnya belum tentu sudah dikeluarkan kan gitu kan, baru disepakati misalnya. Nah, dengan demikian aspek ekspektasi dari pedagang itu yang duluan mengangkat harga. Sebelum harganya betul-betul naik, mereka sudah mengakumulasi sebagian dari posisinya sehingga membuat harga naik. Itu aja sih hubungan makroekonominya sih seperti itu biasanya. Oke, ada lagi? Oke. Untuk US dollar ya lumayan bagus secara fundamental karena dari nada yang disampaikan kan mereka kan mengatakan bahwa suku bunga itu tidak akan dinaikkan minimal 2 tahun ke depan, tahun 2024, ya kan? Bahwa inflasi itu tidak mempengaruhi karena mereka memiliki alat yang bisa digunakan untuk mengantisipasi hyperinflasi. Ya, dia berusaha untuk menenangkan pasar, tetapi intinya ya dolar kembali dilirik, itu yang jelas. Artinya memang sudah terjadi progres pertumbuhan di mana vaksinasi sudah mulai berjalan sekitar 50%, sudah mulai jalan, kemudian pelonggaran dari lockdown sudah dibuka, beberapa bisnis sudah mulai dibuka segala macam. Jadi lebih kepada antusiasme dari jadi antara verbal perkataan dengan yang terjadi di lapangan ini sekarang sudah mulai sinkron. Nah, itu yang mengangkat pergerakan harga. Nah, sehingga apa yang terjadi dengan kondisi demikian? Pada umumnya itu aset-aset yang memiliki status sebagai lindung nilai seperti emas lah, seperti yen Jepang lah, seperti mata uang Swiss lah, itu akan kehilangan statusnya dan mereka cenderung melemah karena pasar lebih antusias untuk membeli aset yang berisiko. Jadi bisa dilihat kepada pound sterling lah yang naik, euro yang naik, kemudian mata uang yang menguat yang lain pada aset-aset yang berisiko. Mereka mengambil seperti itu karena terlalu banyak likuiditas di pasar. Gitu loh. Ya, US dollar ya kemungkinan besar akan menguat walaupun terbatas ya. Saya bilang terbatas karena sambil ngerem-ngerem juga karena mereka juga melakukan pembelian obligasi kota lah, pembelian PEP segala macam. Mereka juga melakukan tindakan seperti itu, yaitu untuk membantu sinergi dari ekonomi supaya berputar kembali. Tapi ya itu terlalu dalam ya untuk fundamental. Tapi bisa kita lihat dari beberapa aset seperti emas yang turun, misalnya mata uang apalagi yen yang biasa jadi safe haven, Swiss yang jadi safe haven, mereka rata-rata melemah, artinya ya pasar sudah mengambil satu keputusan lebih berminat kepada aset yang berisiko, ya termasuk US dollar gitu loh. Kalau kita lihat kepada indeks untuk saat ini, kita cek ke indeks dulu ya. Mana US index? Kalau kita perhatikan dari indeks, saya lebih mengambilkan satu pendekatan sih ya. Memang kalau sebaiknya pada USD index ini secara teknikal mestinya terjadi penurunan sekali lagi deh. Lebih enak itu maunya kita terjadi penurunan sekali lagi. Karena kalau kita lihat ini secara teknikal ini sudah keluar dari zona akumulasi. Nah, di sini sudah keluar dari zona akumulasi.
sebenarnya, karena di sinilah key levelnya di sini sebenarnya. Ini key levelnya di sini. Oke, ini key levelnya di sini sudah terjadi 2 kali penembusan. Dan di sini kalau teman-teman perhatikan ini merupakan daerah equilibrium equilibrium relatif di sini. Jadi memang ini daerah netralnya di sini. Dan kita memiliki harga rendah yang meninggi sini. Dan secara kalau kita padukan dengan indikator misalnya kita gunakan MACD, ini sudah terjadi konvergen ya, maksudnya sudah berkembang menjadi sinkron atau harga yang naik dengan indikator yang untuk membaca MACD ini, ada convergence dan divergence. Jadi ini sudah sinkron. Nah, kalau teman-teman perhatikan, ini polanya sebenarnya hampir sama sih ya, yang terjadi pada beberapa tahun yang lalu. Teman-teman bisa cek di sini, ini polanya kurang lebih sama sih. Yang terjadi di sini ya, itu kurang lebih sama. Ini polanya hampir sama di sini. Perhatikan di sini. Jadi di sini kita memiliki key levelnya di sini. Ini key levelnya di sini. Oke, di sini terjadi beberapa pantulan sebelum dia jebol di sini itu sudah menginformasikan bias kecenderungan untuk naik di sini. Di sini sudah breakout harga lanjut gitu loh. Nah, sedangkan yang terjadi sekarang ini key levelnya di sini kita punya resisten yang tertahan di sini. Ini lebih cenderung menguat sih. Jadi ya mungkin akan terjadi beberapa trofi harga atau harga yang bergelombang, tetapi kalau dilihat secara teknikal ini kemungkinan besar ini akan menguat. Ya minimal batasnya ya pasar minimal sampai di sini. Gitu ya. Itu kalau kita hubungkan terbalik dengan korelasi dengan Euro GBP misalnya nanti, ya ini Euro GBP ada peluang untuk ke bawah nantinya ya. Kita bisa lihat di sini hampir sama, ini adalah key levelnya, ini adalah equilibrium relatifnya. Jadi hemat saya di sini cukup menjadi area yang potensial untuk mengambil keputusan jual nantinya di sini. Idealnya sih begitu ya, maunya sih begitu ya. Kalau bisa terjadi kenaikan daerah sini, ideal sekali. Dengan harapan dia membentuk triple sentuhan di sini ya. Lebih idealnya begitu. Tapi yang jelas memang struktur yang tergambar di sini membentuk struktur ABC. Ini satu gelombang turun. Ini membentuk struktur ABC-nya di sini. Tergantunglah nanti kalau dia sempat break level support ini adalah support di mana kita melihat ada triple shadow di sini. Kalau kita tarik panjang ini akan menjadi zona support di sini. Oke, memang idealnya sini, idealnya sih ya cakep-cakepnya sini lah. Jadi diharapkan untuk lemah terlalu jauh atau US dollarnya menguat terlalu jauh sepertinya masih sangat terbatas. Karena secara time frame monthly nanti bisa dilihat di sini dari euro misalnya ya, kita memiliki potensi ideal belinya di sini di monthly ya. Ideal belinya memang di daerah di sini idealnya ya. Tapi ini kan belum selesai kita lihat ini pergerakannya bagaimana. Tapi memang idealnya kalau kita lihat strukturnya memang idealnya naik gitu ya. Idealnya struktur naik. Secara teknis ya. Oke lah, sepertinya waktu kita sudah sampai sekedar mengingatkan kepada teman-teman sekalian pada untuk ini tanggal 22 ya, 22. Bentar saya cek dulu apanya, cek tanggalnya. Dia. 1, 2, 3. Minggu depan kita mungkin tidak ada webinar ya. Dua minggu ke depan. Kita mulai dari April lagi karena saya buat pertemuan 1 bulan 4 kali. Jadi pada bulan ini kelebihan 1 minggu,
bulan depan kelebihan 1 minggu. Jadi kita startnya mulai bulan 4 tanggal 5, dan bulan depan itu saya masuk kepada detail dari strategi supply dan demand, dan saya berharap teman-teman juga bisa join di situ karena kita akan mengadaptasikan teknis dan strategi supply demand untuk diimplementasikan ke dalam transaksi kita harian kita supaya kita mendapatkan selling point, cara entry yang lebih ringan risiko, dan probabilitas yang lebih besar. Saya undang teman-teman untuk hadir pada webinar berikutnya. Oke, terima kasih yang sudah hadir pada malam ini teman-teman sekalian, dan saya berharap bahwa apa yang disampaikan bermanfaat buat kita semua. Bagi teman-teman yang butuh analisa bisa kunjungi website kita di sini untuk analis grupHF.com. Dan terima kasih sudah bergabung pada malam ini. Sampai jumpa pada edisi seminar online berikutnya. Terima kasih dan selamat malam.